Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Rasika dimanapun Anda berada, selamat hari Rabu untuk kalian tentunya lagi mendengarkan radio kamu ya. Anyway, yang udah aku janjiin ke kamu semuanya, kalau entar siang sekarang akan ada ibu-ibu nih atau kakak-kakak ini yang akan nemenin Arga kurang lebih 1 jam ke depan untuk ngebahas sebuah topik nih. Halo, saya sapa dulu nih. Halo, selamat siang, ada Ibu Yuli dan juga Kak Eka. Selamat siang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gini, walaupun cuaca yang sedang melanda kota Putus Sibau agak sedikit mendayu, ini tetap semangat ya. Ini sebenarnya kita pengennya tadi pagi ketemunya ya Ibu Yuli dan Kak Eka ya. Tapi karena mungkin waktunya, jadi kita undur ke jam 1 siang ini. Nah, sebenarnya hari ini kita bakalan ngebahas terkait dengan giat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi ataupun udah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tentunya. Tapi sebelumnya pengen kenalan dulu dong. Tak kenal maka kenalan loh. Makanya kita harus kenalan juga nih ya pendengar ya. Ke siapa dulu nih? Ke Ibu dulu deh. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Arga. Senang sekali diundang ke Rasika. Insya Allah kami nanti kita akan berdialog Iya, betul. tentang agitasi kami, program kami. Saya Yuliati, pengawas kemeteorologian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan. Aduh, ini jago bedagang nih. Penjajah nih. Oke, jadi panggilan kesayangannya Bu Yuli lah ya. Bu Yuli. Siap, ada Ibu Yuli dari bidang perdagangan. Nah, selanjutnya ada Kak siapa, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Eka Tresna, biasa dipanggil Eka. Saya pengawas kemeteorologian di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan. Ini menarik, tadi ada kata-kata meteorologi ya. Ini bukan meteor ya. Bukan ya. Ini mungkin ada yang sedikit takutnya ya. Kita harus lurusin dulu nih. Ketakutnya ada yang bilang, oh ini bukannya BMKG ya. Nah, mereka nih ada meteor-meteornya gitu kan. Ini metro ya. Meteorologi. Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih ke Kak Eka berarti nih ya. Kak Eka, sebenarnya meteorologi itu apa nih untuk pendengar Radio Rasika? Silakan Kak. Nah, di sini biasa masyarakat agak miss tentang meteorologi dan meteorologi. Meteorologi, oke. Ya, kalau meteorologi itu bicaranya tentang cuaca. Kalau kami meteorologi bicaranya tentang alat ukur. Alat ukur. Ya, ilmu yang berbicara tentang alat ukur. Jadi alat kalau di perdagangan itu timbangan. Iya. Tapi bukan hanya itu ya? Iya, bukan hanya itu. Oke. Jadi ternyata alat ukurnya bukan hanya alat ukur timbang menimbang, karena tadi ada perdagangan nih kan. Biasanya kalau di otak masyarakat biasanya pasti perdagangan ini pasti alat timbang yang di pasar nih biasanya, ataupun alat timbang ukur, Bu beli ini berapa on. Nah, itu biasanya. Jadi memang sekarang di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini lagi ada kegiatan ya? Lagi ada kegiatan apa kalau boleh tahu? Operasi pasar ya. Operasi pasar. Ini sidak ya? Sidak. Bukan sidak. Beda. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi inflasi pangan. Iya. Terdampak inflasi di kabupaten kota dan Kapuas Hulu, salah satu yang mendapat dana transfer umum itu ya. Iya. Untuk melaksanakan operasi pasar sebagai bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga barang. Oke, jadi ini adalah salah satu kiat dari pemerintah kita lah ya, untuk mengatasi inflasi dengan berbagai isu yang sedang lagi naik-naik nih. Udah pasca Covid kan Bu ya Kak ya. Terus itu mungkin BBM naik. Tapi tahan dulu, kita break sejenak. Yang penting kita udah kenal dulu nih dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami bertiga di 103,4 FM. Bagaimana?
Oke, balik lagi barengan dengan Arga dan juga Bu Yuli dan Kak Eka nih. Kalau tadi kita udah sedikit ngebahas terkait dengan promosi dan metrologi nih. Tapi kita belum tahu secara spesifik sebenarnya bidang perdagangan untuk seksi promosi dan meteorologi legal ini sebenarnya kegiatannya ngapain aja gitu kan. Mungkin kita tanya dulu nih ke Ibu Yuli nih. Kira-kira, ini bukan kira-kira sih. Sebenarnya kegiatan ataupun pekerjaan Ibu Yuli di bidang perdagangan khususnya di promosi itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi di bidang perdagangan ini kan salah satu bidang yang ada di Koperasi UKM dan Perdagangan. Betul. Koperasi UKM dan Perdagangan. Jadi ada dua bidang. Ada dua bidang. Satu bidang bina usaha pasar, kemudian satunya promosi dan metrologi legal. Jadi terkait bidang promosi, kita ini merupakan salah satu daripada perpanjangan tangan pemerintah untuk mempromosikan, memperagakan, mempertunjukkan atau mengikuti event pameran baik di dalam negeri atau luar negeri ataupun dimanapun, bisa juga secara online, agar usaha-usaha kecil masyarakat, usaha-usaha perdagangan masyarakat khususnya produk lokal itu bisa dikenal luas, bisa bersaing ya. Jadi masyarakat Kapuas Hulu ini bisa mempromosikan produknya, seperti yang kemarin kita ikuti di provinsi di FCC. Kapuas Hulu ikut terlibat di dalamnya, kita ikut mempromosikan produk-produk unggulan daerah kita. Oke. Salah satu daripada kegiatannya. promosi. Oke, jadi menarik sebenarnya ya. Jadi gunanya membantu masyarakat nih untuk mempromosikan hasil-hasil olahan mereka yang ingin mereka jual ke pasar. Jadi dari bidang perdagangan sendiri ini melakukan kegiatan promosi. Jadi caranya tadi memang banyak banget ya. Buka stand-stand, ikut event ya kan, biasanya ada stand Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas itu berarti dari tempat ibu yang biasanya turun tangan. Salah satu ya. Sama dengan OPD lain seperti pariwisata atau dinas pertanian atau dinas sosial. Pokoknya yang memang bisa kita ajak untuk bekerja sama tentunya dalam hal promosi. Terutama produk lokal kita sebenarnya ya. Oke, sangat ibaratnya ternyata mungkin sering kita lihat ya kalau di acara-acara besar, kalau misalnya kemarin di alun-alun terakhir itu tapi orang dalam kita juga ya. Orang itu PKK kan kemarin, kalau di Pontianak mungkin dinas koperasi yang terjun langsung. Tapi kalau misalnya kayak gitu yang kemarin mungkin masyarakat lokal kita aja ya. Tapi kita juga ikut membina mereka. Ikut membina juga ya. UMKM itu kan ada binaan-binaan yang dari dinas yang memang selalu kita pantau dan kita perhatikan, tapi itu melalui bidang UKM itu ada bidang tersendiri. Ada bidang tersendiri. Kita tetap bersinergi dan menjalin kerjasama. Lain kali kita panggil bidangnya ya. Ibu siapa? Ibu Ansela. Nanti kita mungkin Ibu Ansela lagi dengerin ya. Halo Ibu Ansela. Nanti kapan-kapan kita panggil untuk siaran ke Radio Rasika ya. Oke, ini tuh dari bidang sesinya untuk promosinya. Kalau bagian promosinya. Nah, tadi ini nih kalau bidang metrologi legal nih Kak. Ini boleh dikasih tahu ke pendengar semuanya, di pendengar setia Radio Rasika, sebenarnya metrologi legal itu sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih? Nah, kalau metrologi legal itu sendiri, kita berbicaranya tentang satuan ukuran, alat-alat ukur, kemudian metode pengukurannya. Yang sudah banyak didengar oleh masyarakat itu kegiatannya tentang tera-tera ulang. Ya, dan pengawasan metrologi legal. Kebetulan kalau di bidang kami itu pengawasan metrologi legal. Nah, untuk pelayanan tera-tera ulang nanti ada di bagian unit pelaksana teknisnya. Sebenarnya metrologi legal itu tidak hanya tentang tera-tera ulang saja. Ada yang lain, misalnya seperti satuan ukuran, kemudian barang dalam keadaan terbungkus. Nah, sebenarnya di sini yang bisa kita lakukan explore lebih itu juga untuk barang dalam keadaan terbungkus, karena kita juga punya UMKM, yang mana nanti mereka kan labeling itu harus sesuai antara
labelnya dan isinya itu salah satu untuk barang dalam keadaan terbungkus. Jadi itu salah satu kegiatan dari bidang metrologi ya. Iya, Jadi dari metrologi. bukan hanya pengukuran beratnya aja sebenarnya. Jadi Iya. ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Iya. Apalagi banyak UMKM yang sekarang sudah mulai bersaing ya Bu ya. Iya. Jadi memang harus dalam keadaan berbungkus. Ayo ya pendengar ya yang mungkin lagi ingin membuat sebuah usaha ataupun sekarang sudah berjalan usahanya, kalau ingin diperdagangkan, diperjualbelikan, berikanlah hak konsumen yang layak ya. Dibungkuslah makanan-makanannya, jangan ditaruh di pinggir jalan terbuka. Ini di Putu Sibau khususnya ini ada nih, tapi nggak usah disebut ya. Mudah-mudahan dengar. Kalau misalnya jualan di pinggir jalan mohon dibungkus. Kalaupun nggak dikasih kemasan per piecesnya, paling tidak tertutup lah ya. Ada tudung sajinya. Kalau nggak pun paling banter-banter kadang pakai plastik ya. Asalkan tertutup aja. Soalnya kadang kalau kita mau jajan biasanya ini kalau ngelihat udah terbuka kayak gitu enggan kadang kayak gini. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus banyak orang sadari kalau misalnya pengen jualan. Oke, menarik banget nih tentunya nih pendengarnya. Ternyata kemarin ini kalau nggak salah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini sedang melaksanakan giat. Ada kegiatan ini hingga tanggal 9 Desember. Ini adalah tera dan tera ulang di pasar ataupun sidak atau gimana nih? Bukan, yang sampai tanggal Tanggal 9 9, itu operasi pasar murah. Operasi pasar murah. Murah. Aduh, saya tertarik dengan kata-kata murah ya. Kenapa bisa murah? Ya mungkin bisa saya tambahkan. Iya. Ini kan tadi seperti kami sebutkan, ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi inflasi pangan di kabupaten kota. Iya. Jadi paket ini memang disediakan melalui anggaran perubahan ya WK ya. Iya, Dari anggaran Dana perubahan. Transport Umum. Jadi sebanyak 663 paket. paket dengan rinciannya itu di dalam paket itu ada gula 2 kg, kemudian minyak goreng 2 kg, tepung 2 kg, telur 30 butir, bawang merah 1 kg, bawang putih 1 kg. Kalau harganya sebenarnya 220.100. Iya, di pasar normal ya. Pasar normal. Tetapi masyarakat cukup membayar 90.000. Saya disubsidi oleh Pemerintah, Jadi kita alhamdulillah. bekerjasama dengan Bulog Badan Pusat Ya. Logistik. Jadi kita semuanya melalui Bulog ya, Ya. BK Iya, Bulog lah betul. yang Mengelola di bawah binaan dari dinas tentunya ya. Kan ini juga kita ada tim pengendali inflasi Iya, daerah. TPID. Kemarin tanggal 31 sudah diadakan rapat bersama di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dipimpin langsung oleh Bapak Sekda. Jadi tim penanganan inflasi daerah itu merupakan tim yang terdiri dari stakeholder utama yang ada di pemerintah daerah, juga melibatkan daripada kejaksaan juga, kepolisian juga, inspektorat juga, dan instansi terkait. Sehingga tim inilah yang jadi kita memang bekerja dengan berusaha sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena benar kata Pak Sekda, ini Bu Eka, sedap-sedap Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena ini menyangkut dana yang sedemikian besar. Tapi insya Allah karena ini demi kepentingan masyarakat Kapuasulu. Kemarin di hari Selasa kita sudah action melakukan yang pertama, yaitu menyalurkan sebanyak 863 paket. 863 paket paket tadi sembako tadi ke masyarakat. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Dan semoga semoga benar-benar masyarakat yang berkepentingan yang menerima, karena data ini dari RT lah yang mengetahui siapa masyarakatnya yang berhak ya. Karena itu juga dilampiri KTP ya Bu Eka. KTP, kemudian RT juga harus mendapat rekomendasi dari camat. Dari itulah nanti baru dari kami melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bersama dengan Bulog baru bisa mengakomodir daripada pemberian bantuan. Oke. Demikian ketat. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa mendapatkannya ya. Jadi sudah ditargetkan oleh pemerintah dan ini sudah terdata nih. Jadi pendengar jangan khawatir kalau haknya pendengar nggak bakalan kemana kok ya. Kalau misalnya belum haknya ya jangan menuntut dong. Oh, ini tadi kemarin saya dengar di Radio Rasika ini boleh beli katanya 90.000 dapat ternyata ada syaratnya. Iya, Jangan ada dipotong-potong ya.
Jangan dipotong-potong kalau mendengarkan informasi. Oke. Hari ini 700 paket 700 paket di Kecamatan Putu Sibau Selatan ya. Iya. Dan sekarang pun sedang dilaksanakan. Berlangsung. Wow, ini tentunya berjalan dengan kondusif ya. Insya Allah. Jadi ada aparat terkait seperti kepolisian yang ikut terlibat. Oke, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada yang dengar kali di sana ya. Tetap tertib untuk mengambil kesempatannya ya. Ini sangat-sangat jarang banget ya. Jadi mudah-mudahan dengan langkah seperti ini pemerintah bisa mengendalikan apapun yang mungkin harus dikendalikan, apalagi terkait dengan inflasi. Kalau inflasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan betul-betul, apalagi ini banyak gejolak di seluruh dunia, khususnya di Kapuas Hulu tidak menutup kemungkinan akan mengalami. Tapi ini adalah usaha-usaha pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengantisipasi dan kalaupun ada untuk menekan inflasi ataupun laju inflasinya. Oke, ternyata tadi sedikit dengar ada di minggu lalu ya. Kalau sekarang kan di Putu Sibau Selatan ya. Sekarang di Putu Sibau Selatan, kemarin di Putu Sibau Utara, besok di Bika. Sesuai jadwal kita di 23 kecamatan itu sampai tanggal 9 Desember. Sampai tanggal 9 Desember. Nah, jadi besok di Bika, lusanya di Kali, seterusnya. Tapi jumlah paket bervariasi karena data ini juga bervariasi ya, betul ya. Penduduk ya Bu Eka ya. Iya, yang terdata ya. Terdata dan diakumulasikan dengan tergantung dengan tingkat apa ya Bu Eka ya. Sebaran penduduknya juga. Iya. Kalau misalnya kayak di Puring Kencana dan Panang kan jumlah penduduknya lebih kecil dibanding dengan Putu Sibau. Jadi otomatis ya kalau Putu Sibaunya 800-an, Puring Kencananya cuma 350. Jadi jangan khawatir ya, ini sudah terdata, intinya ibaratnya memang pasti tidak akan sama rata pembagiannya. Dari jumlah penduduk aja nggak sama rata ya. Yang pastinya pembagian ini hak-haknya juga pasti nggak sama rata, tapi diusahakan seadil-adilnya. Jadi mungkin untuk para pendengar yang ada lagi di kecamatan ini biasanya dengar nih ya, yang Bunut dapat nggak? Dapat nih. Iya, 23 kecamatan. Sudah ada semua dan kita memang sudah menginformasikan ke camat-camat setempat ketika kita beberapa bulan lalu turun ke kecamatan karena salah satu tugas dari bidang kami ini kan selain melakukan kegiatan meteorologi legal juga kita menyampaikan informasi dari dinas. Jadi semua camat-camat sudah dihubungi, sudah diberitahu, insya Allah data-data ini juga sudah mereka pegang. Ketika kita turun tinggal kita menyalurkan. Oke, jadi seharusnya pemerintah kecamatan yang ada di kecamatan yang pastinya harusnya sudah menginformasikan ke masyarakatnya tanggal berapa datang ke kantor camat. Di kantor camat ya kasihnya ya? Itu tergantung. Tergantung kecamatan nanti memfasilitasinya di mana ya? Oh ya, bisa jadi balai desa, bisa jadi di kantor camat, terserah lah pokoknya ya. Jadi sekarang ini lagi berlangsung, tentunya dinantikan saja mungkin untuk kesempatan ataupun giliran-giliran dari kecamatan yang sudah ditargetkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Kita break sejenak lagi. Untuk kalian semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,4 FM. Oke, masih di 103,4 FM, masih bersama Arga, Bu Yuli dan juga Kak Eka nih. Nah, kali ini Arga akan tanya ke Kak Eka nih ya. Ini terkait dengan mungkin tentang alat ukur. Ini lebih ke alat ukur. Ini sebenarnya yang sering kita jumpai di mana-mana pada saat kita berbelanja ya. Ya, betul ini sekali. Kadang ada mungkin hal yang menjadi keraguan biasanya di konsumen. Ini timbangannya bener kan enggak nih, atau kain di akal-akalin, kadang ada kayak gitu ya. Dan sebenarnya apa saja sih mungkin Kak Eka yang harus diketahui oleh masyarakat ataupun yang sebagai konsumen maupun si pedagangnya terkait dengan alat ukur itu tersendiri. Silahkan Kak Eka. Nah, kalau untuk alat ukur sendiri sebenarnya banyak jenis alat ukur. Salah satunya timbangan, kemudian yang setiap hari kita gunakan meter air, kemudian meteran listrik. Tapi yang sangat familiar itu timbangan. Nah, timbangan sendiri ada timbangan elektronik dan timbangan pegas. Timbangan elektronik dan timbangan pegas juga punya berbagai macam. Baik itu dari kapasitas, kemudian dari ketelitian dan sebagainya. Nah, kalau yang sering kita gunakan untuk transaksi jual beli, kita akan bahas
seputar itu aja mungkin ya. Oke, siap. Nah, Yang itu yang biasanya kan ada di pasar-pasar itu ya. Itu Iya. biasa timbangan-timbangan yang apa sih yang kayak kalau ada barang di atasnya terus net itu kan apa namanya Itu. indikatornya gitu kan terus mutar gitu. Nah, Iya. hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu gimana tuh? Apa saja yang harus kita perhatikan tuh? nah itu namanya timbangan pegas, Bang. Itu Angga. namanya timbangan pegas. Pegas, ya, timbangan pegas. Kalau timbangan pegas sebenarnya sih idealnya ya sebelum kita berbelanja kita lihat dulu sebagai konsumen, kita lihat dulu timbangannya nih sudah ditera apa belum. Oke. Nah, kalau sudah ditera itu bisa dipastikan bahwa timbangannya dalam keadaan yang benar karena sudah sudah dijamin oleh tenaga ahli penera. Oke. Nah, untuk timbangan sendiri, timbangan itu wajib ditera setiap tahunnya, 1 tahun sekali. Oh, jadi yang udah pun 1 tahun sekali Iya. diperbaharui. Iya, itu namanya tera ulang. Kalau misalnya timbangan yang baru kita beli nih, kita pengen menjamin bahwa timbangan itu benar, berarti itu namanya tera. Tera aja. Ya, tera. Kalau Bukan misalnya Terajana ya. Nyanyi bulan nih. Oke. Nah, kalau misal timbangannya sudah ditera, tahun berikutnya ditera lagi, itu namanya tera ulang. Ya, tapi sebenarnya muncul pertanyaan dong, timbangan-timbangan apa saja yang ibaratnya kan mungkin untuk ditera ada timbangan khusus ataupun ada timbangan yang nggak boleh, ada yang boleh gitu Kak? Ataukah Iya. semua timbangan yang ada di pasaran itu boleh ditera? Nah, tidak semua timbangan itu boleh digunakan untuk berdagang. Oke. Jadi timbangan yang wajib ditera adalah timbangan yang digunakan dalam transaksi, baik itu transaksi penjualan, misalnya kayak jual beli gitu, Ya. atau untuk serah terima, atau untuk misalnya kayak di kepolisian nih, Ya. mereka atau di rumah sakit, mereka perlu menimbang berat badan, itu juga wajib ditera. Nah, itu kan juga untuk kepentingan masyarakat kan. Ya, betul. Nah, jadi pada intinya setiap alat yang digunakan untuk keperluan masyarakat atau bahasa kerennya tuh kemaslahatan umat Wah, kemaslahatan umat ini agak berat ya. itu wajib ditera. Iya, jadi bukan hanya untuk barang timbangan dagangan aja. Ya bener ya, kalau daftar polisi kan ataupun tentara itu ada alat ukur Iya, tuh, alat tinggi ukur. badan Iya. sama berat Berat badan. badan. Itu harus Biasanya kami kalau kepolisian itu mengadakan penerimaan untuk Taruna Baru, Iya, kita iya. diminta untuk sebagai juru ukur. Oke. Jadi kita yang ikut memonitor di dalam tim tentang berat badan dan tinggi badan. Oke. Jadi yang ditera dulu Iya, sebelum siap, dipakai siap. untuk seleksi penerimaan Taruna Baru. Iya, kirain ibu-ibu apakah kakak perawat, ternyata dari ibu-ibu dari Iya, dari perdagangan. Nah, ini nambah ilmu lagi Iya. nih ternyata. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang ikut daftar seleksi Iya. biasa kesehatan, ini Bu dari perdagangan ya. Soalnya kadang kan dikiranya semuanya orang kesehatan ternyata. Jadi itu adalah salah satu tugas dan fungsinya yang mungkin masyarakat baru tahu, ternyata yang melakukan itu adalah orang-orang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di bidang perdagangan khususnya. Mungkin ini Pak Arga, mungkin nanti Bu Eka bisa bantu jelaskan tentang untuk masyarakat agar mengetahui supaya timbangannya itu tidak mudah rusak ya. Iya. Kalau digunakan, kadang mereka ketika kita turun ke lapangan, ketika kita melaksanakan pengawasan, rata-rata mengeluh kok baru dibeli sudah rusak. Nanti mungkin Bu Eka yang bisa menjelaskan. Silahkan langsung dilanjutkan dengan Kak Eka. Silakan Kak. Oke. Nah, di sini sebenarnya timbangan bukan masalah baru atau lamanya atau baru ditera atau sudah lama ditera. Tapi lebih ke cara penggunaannya. Cara penggunaan. Ya, kadang kita merasa oh ini baru udah pasti benar nih. Oh ini abis ditera nih udah pasti benar. Sebenarnya enggak kayak gitu. Oke. Nah, kadang yang bikin timbangan itu tidak awet, cara kita memindahkannya. Kalau misalnya tuh timbangan pegas tuh, biasanya kan ada tempat untuk Wadahnya. meletakkan wadahnya tuh, yang mirip kayak leher. Oh iya, Nah. yang menyilang kadang tuh ya, Iya, yang iya, yang menyilang menyilang yang itu. berdoa yang minta gitu tuh. Nah, tempat wadah gitu, terus Nah, biasa pemilik saya bilang, mindahkannya tuh dipegangnya di situ. Sebenarnya itu enggak boleh.
megangnya di yang Badan. itu tadi tuh yang kayak berdoa gitu. Jadi tidak Itu boleh sebenarnya dipegang salah, situ ya. iya, nggak Jadi boleh. yang bagusnya ataupun yang seharusnya Yang seharusnya dipegangnya di badannya atau di bawah, dari bawah diangkat gitu. diangkat, Iya. jangan sampai itunya Jangan tet. Mm-mm. Iya. Iya kan? Jangan dikaitin di tangan gitu Iya, kan. betul. Nah, Kadang betul. dibuat mungkin biar gampang mudah ngambil. Oke Bu, silakan ditimbang nih timbangannya tet gitu kan. Kalau itu kan agak ribet tapi sebenarnya itu merusak fungsinya. Iya, merusak di dalamnya ada pegas. Nah, pegas itu rusak. Jadi karena rusaknya pegas, timbangannya juga salah dalam Tidak membaca. akurat jadi Iya, ujung-ujungnya. tidak. Jadi sebenarnya tidak sengaja tapi terjadilah faktor yang tidak menguntungkan bagi si konsumen nih kalau seperti itu kalau rusak. Kalau kalau misalnya timbangannya kurang, kalau lebih Kalau nah lebih, kan ya. jadi rugi lagi. Jadi ini untuk para pedagang-pedagang boleh lebih diperhatikan lagi cara penggunaannya, bagaimana memindahkan alat ukurnya di tempat berjualan sehari-hari. Tapi ini kan kalau ngomongin alat ukur itu ada yang digital tuh. Iya, digital. Nah, bagaimana halnya kalau alat digital nih Kak? Nah, kalau digital itu sensitifnya sama getaran. Getaran. Ya. Jadi kalau Nyimpan HP jangan dekat-dekat dari getar HP-nya. misalnya tuh kan biasanya kalau timbangan digital itu sering dipindahkan. Misal betul. dipindahkan terus dipindahkan juga pakai book gitu. Oh iya, nggak hati-hati. Itu cepat merusak. Terus misalnya nih pedagang ikan pakai timbangan digital, kemudian di meja yang sama dia motong ikannya, buk. Nah, itu juga menyebabkan getaran. Jadi Iya. itu juga sangat cepat merusak. Oke, itu banyak banget sebenarnya harga lihat di pasar nih pengen nyidak mereka nih. Pak, kemarin saya ini ada dari dinas koperasi nih Pak, ini jangan gini nih caranya nih. Boleh nih diinformasikan hak konsumen dong Iya, ya iya, mendapatkan betul. haknya kan kita udah memberikan kewajiban, kita udah bayar kan pengen mintanya segini, jadi mungkin boleh informasikan Kak kalau nggak salah ini cara penggunaan itu seperti ini biar alatnya kan kalau beli lagi kan mahal ya yang Iya, digital ya. iya. Jadi mungkin boleh diinformasikan. Ini juga untuk para pedagang jangan nakal lah ya. Ini ada nggak nih ibaratnya mungkin beberapa pedagang-pedagang di luar sana apalagi khusus timbangan-timbangan itu yang mungkin dikasih pemberat ataupun merusak segelnya, ada nggak pernah? Kalau dikasih pemberat dan sebagainya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, Nah, jangan belum sampai pernah ketemu ya. Iya, kalau jangan sampai ketemu. Itu kalau misalnya ketemu nanti berat ditangkapin. urusan. Oh. Mungkin bisa saya tambahkan, makanya dalam istilah metrologi legal itu masyarakat melek metrologi. Iya. Maksudnya itu karena ada namanya kejahatan metrologi. Kejahatan metrologi ini artinya apa? Masyarakat diminta untuk mengerti bahwa bagaimana menggunakan alat ukur takar timbang itu dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana masyarakat juga memantau ketika membeli produk yang menggunakan timbangan. Ketika dia melihat ada yang aneh, ketika dia melihat ada yang kurang, mungkin dia merasa ini kok nggak sesuai. Iya, betul. Rasa-rasanya. Dia harus berani untuk melaporkan, harus berani untuk menyampaikan. Iya. Setidaknya untuk menegur, kalau bisa tidak langsung ke orangnya, yang memberitahu kita, mungkin nanti kita bisa berikan semacam Bantuan untuk mengawasi. Mengawasi. Atau kita Iya, memberikan betul. edukasi lah ya. Edukasi. seperti itu maksudnya. Nah, jadi yang perlu saya menambahkan dari Bu Yuli ya. Kita juga menerima namanya pengaduan dari masyarakat. Oh iya. Karena kami sebagai pengawas harus menanggapi apa yang menjadi pengaduan dari masyarakat. Misalnya nih, timbangan di sana tidak baik atau SPBU di sana sepertinya takarannya kurang. Karena ini kan kalau SPBU terutama itu tuh dalam satu hari transaksinya sangat besar dan sangat banyak masyarakat yang membeli gitu kan. Kalau misalnya merasa sepertinya di sana pas di sini kurang gitu di kadang sini gitu kurang. ya. Jadi boleh memasukkan pengaduan kepada kami. Nanti kami akan sidak. Walaupun kami sebenarnya punya jadwal tersendiri dalam 1 tahun itu pasti 1 kali sidak ke SPBU. SPBU. Ya.
Sebenarnya maunya sih 3 bulan sekali, cuman kan karena cuma kami berdua aja nih. Anggaran. Ya betul juga ya, susah juga kalau mau ke sana kalau nggak dianggarin ya Ibu ya semuanya. Oke, jadi itulah tugas dan fungsinya. Itu kalau misalnya berarti terkait dengan meteran listrik berarti juga ada dia harus ditera juga ya. PDAM. Nah, ini kan kadang loh, kok aku pakainya perasaan nggak ada di rumah lah 3 minggu. Kok lebih bayarnya pas tinggal 1 bulan penuh. Nah, itu mungkin boleh dilaporkan. Nah, mumpung diomongin tentang tempat pelaporan nih ya, pemerintah kita sudah ada aplikasi lapor yang tentunya sudah terintegrasi secara nasional sampai ke kementerian ya. Jadi mungkin boleh digunakan kalau misalnya ingin melaporkan kejadian yang mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Eka. Silakan melaporkan lewat aplikasi lapor, nanti kami akan disposisikan ke dinas yang bertanggung jawab yang tentunya yang bisa menangani hal tersebut. Kalau tadi masalah kayak kecurangan ataupun ketidakpastian masalah timbangan, nanti kami akan disposisikan ke tempatnya Bu Yuli dan Kak Eka. Nanti kami akan kayak gitu, jangan khawatir, jangan lupa lapor.co.id. Oke, kita break dulu. Untuk kamu jangan kemana-mana, tetap bersama kami bertiga di 103,4 FM. Well, masih di 103,4 FM dan masih ditemenin barengan dengan Arga, Bu Yuli dan juga Kak Eka. Di sini sudah masuki di segmen terakhir kita, tapi sebelum kita berpisah dengan ibu-ibu dan kakak yang cantik ini, kita pengen tanya dulu nih ke Kak Eka dulu deh. Nah, ini tadi kan sudah ngebahas terkait dengan alat ukur perdagangan ataupun semua alat ukur yang digunakan untuk kepentingan umum lah yang pastinya. Nah, ini terkait dengan masa tera ulang ataupun kapan sih kita harus melakukan pengukuran apakah alat ukur kita itu masih berfungsi dengan baik atau tidak? Oke, di sini saya akan memberikan informasi yang menurut saya sangat berharga. Iya, betul. Ini juga Arga pengen denger nih ya. Silakan, Kak. Nah, kalau misalnya untuk timbangan sendiri itu wajib ditera ulang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kalau untuk nih misalnya di rumah kita, setiap rumah pasti ada meteran listrik ya kan? Iya, betul. Nah, untuk meteran listrik itu 15 tahun. 15 tahun. Nah, kalau untuk untuk meter air itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ya. Jadi kalau misalnya nih sebenarnya itu normalnya, tapi kalau misalnya kita ndak perlu juga terpaku ke situ. Kalau misalnya kita rasa sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, dalam seperti keadaan tidak baik-baik saja. Iya. Kata Bapak Jedika tadi. Boleh ditera ulang kembali. Walaupun misalnya timbangan nih, rasanya kok kayaknya timbangan di sini pas 1 kilo, ketika timbang di tempat temen nih kok misalnya kurang dari 1 kilo ataupun lebih. Itu tuh boleh ditera ulang kembali. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya PLN nih ataupun PDAM yang pastinya kan itu kita menyuruh pergantian alat kah ataupun gimana tuh prosesnya tuh, Kak? Kalau PDAM dan PLN itu lebih ke kita lapor dulu ke mereka. Nanti mereka akan kasihkan meteran sementara nih untuk kita, dan meteran kita nanti ditera ulang. Dari tera ulangnya tuh dari mereka gitu. Kita sebagai konsumen yang melapor. Karena melapornya apakah ke Dinas Koperasi Kecil Menengah dan Perdagangan atau langsung ke PLN-nya? Langsung ke PLN-nya. Ya. Nanti dari pihak PLN baru istilahnya nyopotnya, terus ganti dengan yang baru. Kemudian yang lama ini nanti ditera ulang. Gitu. Oke, jadi ini jangan takut ya. Ini berarti adalah hak konsumen. Hak konsumen. Ini adalah hak konsumen di mana hak dan kewajiban konsumen itu diatur dalam perundang-undangan yang sah. Jangan mau takut nih. Kalau tidak keliru, kalau pergantian itu gratis. Pergantian gratis. Memang gratis. Kami kemarin menggantikan nggak dibayar. Iya. Dan memang mereka yang bertanggung jawab dengan alat itu.
Betul, karena itu kan alat yang mereka sediakan harus dipastikan berjalan dengan pastikan baik, benar. Jadi jangan mau kalau ada pungli-pungli di luar itu, boleh Bu tapi bayar. Nah, jangan sampai kalau ada lapor di aplikasi lapor.co.id. Kembali lagi, oke? Terkait dengan mungkin alat ukurnya silakan ya. Kalau mungkin yang udah punya rumah, udah berumur puluhan tahun, ya biasanya ya ke rumah dato saya juga ada puluhan tahun. Jadi mungkin saya perlu ini cross check ya beberapa rumah. Jadi silakan pendengar semuanya diperhatikan lagi untuk alat-alat ukurnya yang ada di rumah yang digunakan sekarang. Mencegah bahaya kebakaran. Nah, betul. Kalau terkait dengan itu harus yang pastinya, apalagi terkait dengan alur listrik yang ada di rumah, itu sebenarnya benar-benar harus diperbaharui setiap 10 tahun sekali juga. Harus dicek itu harusnya aman atau enggak. Oke, kita ke Bu Yuli untuk terakhir nih. Bu Yuli, terkait dengan operasi pasar, mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa 23 kecamatan itu semuanya mendapat porsi untuk operasi pasar murah. Jadi mungkin di sini kami mengulang kembali bahwa mungkin di tanggal 3 dan 4 November itu di Bika dan Kalis, 7 sampai 9 November itu di Embalong Hulu dan Batang Lupa, kemudian 10 sampai 12 itu di Badau, 14 sampai 16 November di Embalong Hilir dan Tepak, Tempanang, Kuring Kencana, kemudian 17 sampai 22 November ini Bunur Hilir, Bunur Goyang Tanjung, Bunur Hulu. Kemudian 21, 22 itu di Pegadaian, 24 sampai 30 November itu Burung Jombong, Selimbau. Terakhir di bulan Desember, 1 sampai bulan Desember, Seberuang, Semitau, Suai, Ciladile, dan Ciladile. Jadi kami himbau kepada masyarakat, pastikan kalau memang Anda itu merupakan orang yang layak untuk mendapatkan bantuan daripada pasar murah, pastikan data Anda ada di RT, dan pastikan Anda juga dilaporkan ke pihak kecamatan setempat dan tunggu kami datang. Iya, tunggu Bu Yuli datang ke Eka. Ini memang kemarin berdasarkan hasil rapat di provinsi, akan juga ada bantuan dana insentif daerah dari dinas provinsi, provinsi akan juga ada pasar murah yang akan dilaksanakan mungkin di pertengahan Oktober. Mudah-mudahan masyarakat merasa terbantu karena ini benar-benar perhatian pemerintah yang sangat besar menjelang akhir tahun, menjelang Natalan tahun baru juga. Ini merupakan bentuk bantuan pemerintah. Mari kita tunggu bersama-sama kegiatan berikutnya. Oke, mungkin maksud Bu Yuli tadi di bulan November ya? Di bulan November. Direncanakan pertengahan November. Oke. Berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke deh, kalau kayak gitu nggak terasa udah sejam ya kita nemenin pendengar semuanya. Terima kasih banyak Arga ucapkan untuk Ibu Yuli, untuk Kak Eka, mudah-mudahan sehat selalu, lancar kegiatannya sampai selesai di bulan Desember nanti, biar tahun barunya itu plong ya. Kegiatannya udah kelar dan pelaporannya udah kelar semua. Untuk masyarakat, selamat menantikan kehadiran mereka di daerah-daerah kalian masing-masing. Kalau misalnya ingin memastikan ke kantor camat, ke kepala desanya, silahkan ditanya apakah saya terdata atau tidak terdata. Kalau terdata nantikan, kalau tidak terdata ditanya kenapa. Pasti pihak pemerintah desa maupun kecamatan itu pasti bisa menjawabnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di bidang perdagangan, promosi, dan meteorologi legal. Terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sampai dadah dulu, dadah. Oke deh pendengar, terima kasih banyak untuk kalian yang udah standby bersama dengan Arga. Dan Arga juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Mudah-mudahan informasi yang udah kami sampaikan ke kamu tadi bisa bermanfaat bagi Arga pribadi dan untuk kita semuanya. Ambil positif, buang jauh-jauh negatifnya. Arga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Inside out.